Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lulu Kuswianovania, NIM 19063110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan queue dan searching. Langsung saja, di baris pertama ini ada import Java util scanner, linked list, dan queue. Nah, di mana konsep ini merupakan konsep linked list. Ini merupakan sebagai bantuan dari codingan yang dibawanya. Jadi kalau memakai codingan ini tidak usah mengcoding secara manual atau sangat panjang. Cukup scanner ini udah mewakili codingan yang dibawanya. Dan semuanya ini. Lanjut, nah kelas list node ini merupakan kelas awal, terus T-nya ini generic type, filenya ini nama variabelnya. Lalu dia membuat abstract class, dimana ini ada papers dan pelas. Sebagai papers itu data awal, yang pelas itu data akhir. Nah, di dalam abstract class ini terdapat quantitem, form, printal, time, finding, max, add back ini, add back, maaf, ini yang akan dijelaskan tadi bawahnya. Oke, lanjut. Ke codingan ini ya, add back. Nih. Nah, di list node add back ini fungsinya untuk menambahkan data, di mana baris pertama ini menambahkan data di bagian akhir ya. Baris kedua itu membuat kelas. Nah, baris ketiga itu papers null dan pelas null, maka kalau ada antrian kosong, maka data pertama yang dimasukkan akan menjadi pelas dan papers, atau pelas dan atau papers gitu. Misal ada itu ya, ada antrian kosong, terus datanya masuk, nah itu bisa jadi dia akan menjadi papers dan pelas gitu. Terus lalu melakukan looping dengan else. Ini looping dengan else, dan data next itu, dan next ini, data next ini menambahkan data berikutnya. Oke, lanjut. Remove add form ini, codingan ini untuk menghapus data, di mana itu nama variabelnya itu temdel. Terus melakukan looping dengan if yang pertama, ini melakukan looping dengan ini. Terus jika data yang lebih dari 0, maka akan melakukan proses if yang kedua. Nah, kemudian jika data adalah sebanyak 1 dalam antrian, maka akan menghapus ini del papers-nya ini. Fungsinya untuk menghapus data yang sebanyak 1 tadi di bagian awal ya, menghapus data yang bagian awal sehingga menghasilkan papers null. Sebab tidak ada lagi, karena tidak ada lagi data yang akan diinput, hanya 1, sehingga data awal itu sama dengan data awal di dalam antrian. Nih. Terus dihapus dengan del temp sama dengan null, ini akan dihapus, lalu
Tem 0 ini awalnya itu dihapus. Awal yang sebelumnya itu dihapus sama dengan 0, terhapus ya. Lalu di return del, mengulang lagi, dan return 0 itu mengulang sampai tidak ada data yang akan dihapus. Oke, lanjut. Ini public integer quantitem itu untuk menampilkan data ya, menampilkan banyaknya data. Yang pertama itu baris pertama itu menyatakan banyak data dalam antrian. Dilanjutkan dengan list node ini, integernya itu t sama dengan 0. For itu i sama dengan data awal, i tidak sama dengan 0. I ke berikutnya itu tidak sama dengan 0. Yang awalnya itu t sama dengan 0. Jadi di sini t plus 1. Di mana t itu merupakan bayangan data yang sudah dihitung dari awal sampai akhir. Lanjut. Find. Nah, ini find. Ini merupakan untuk mencari data ya. Untuk mencari data dalam antrian. Di awal terdapat t first yang berarti nilai awal. Boolean itu untuk memerintah setelahnya. Lalu melewati looping while. Dan proses-proses berikutnya. Jika if benar. Jika if benar, maka akan dilanjutkan ke if false. Nih. Jika if benar, maka akan dilanjutkan ke if ini. Terus, dimana jika masih salah? Dimana jika masih salah ya, maka akan di return 0. Dimana ada yang dicari namun data tersebut tidak ada dalam antrian. Gitu. Oke, next ya guys. Ini codingan find min sama find max ini sebenarnya sama, hanya saja dia kayak menampilkan min itu data antrian yang menampilkan minimal dan maksimalnya gitu. Hanya berbeda di namanya saja guys. Ini menampilkan data ya. Jalan prosesnya itu sama ini, sama min sama max ini sama jalan prosesnya. First itu data bagian awal ya. Ini minimal, ini menampilkan data minimalnya. Terus while itu di looping ya, di mana data t tidak sama dengan 0, maka akan dilanjutkan proses selanjutnya. T next, jika ada data paling kecil dalam antrian ini, maka akan melanjutkan ke T berikutnya. Kemudian sudah memenuhi proses, maka akan di return make atau min atau max, di mana data semuanya itu akan ditampilkan. Ini sama ya guys, penjelasannya sama kayak yang find min. Lanjut, yang printal. Nah, public printal ini melihat data, if ini melakukan looping. Jika banyak data banyak dalam antrian, gimana sih bahasanya? Terdapat banyak data dalam antrian. Jika lebih dari 0, jika lebih dari 0, maka akan menampilkan semua data tersebut setelah perintah if. Yang lebih dari 0. Setelah perintah if, perintah for. Di mana perintah for ini menampilkan semua data dengan algoritma T first tadi. T first ya tadi. Ini
Nah, di mana T data yang ada dalam antrian dengan T sama dengan 0, maka T akan melakukan proses berikutnya dengan T next. Nih, proses berikutnya. Maka seluruh data akan diinput dan akan tampil datanya. Oke, next. Ini public static void show menu. Ini merupakan menu-menu yang akan tampil di output. Langsung saja yang ke ini ya, select. Ini merupakan pemilih menu yang tersedia pada menu pilihan. Untuk baris pertama ini merupakan algoritma memilih yang tersedia menu pilihan, di mana di awal proses membuat nama variabel baru yang semua datanya bertiga integer dengan nama variabel mylist dengan list node ini integer del dan integer val chs. Nah, untuk memasukkan pilihan yang diinginkan, maka di sini program menggunakan scanner. Ini ntar outputnya itu menggunakan scanner keyboard agar bisa memilih menu yang sesuai. Kemudian ini yang yes not itu untuk mengulang harus menginput angka 0. Jika ingin mengulang, itu harus menginput angka 0. Jika diinput 0, maka akan mengulang proses yang ada di dalam menu. Jika tidak menginput 0, selain 0, maka dia akan berhenti di situ. Langsung S1 ini merupakan, ini kan masukkan data ya. Nah, dimana ini untuk perintah ini untuk menambahkan data. Nah, menambahkan data dengan menginputkan data terlebih dahulu, kemudian muncul memasukkan data. Lalu case kedua ini menghapus data. Maka data awal yang akan terhapus. Terus case 3 ini, case 3 itu menampilkan banyak data dalam antrian. Case 4 itu menampilkan data maksimal ataupun minimal. Kemudian case 5 itu data apa yang kamu cari. Terus case 6 itu perintah untuk menampilkan data yang diinput dalam antrian. Ini. Case 7 itu Case 7 itu perintah untuk keluar. Seperti yang dikatakan tadi, jika menginput angka selain 0, maka dia akan berhenti. Tidak akan mengulang ke pilihan menu yang awal. Jika menginput angka 0, maka dia akan mengulang terus sampai batasnya 100. Jika sudah 100, maka itu akan otomatis keluar semuanya data-data yang masuk. Oke, codingan udah selesai ya. Lanjut saja kita run. Nah, ini menu-menu yang ada di show menu tadi. Langsung saja masukkan pilihan. Semisal kita ingin menambahkan data, masukkan data terserah kita 18. Untuk melanjutkan input harus kita tekan 0. Jika kita tekan selain 0, maka outputnya tidak akan kembali lagi ke yang tadi, yang semula. Lalu kita ingin menambahkan lagi, masukkan angka 8. Selanjutnya aku akan masukkan 3 data. Masukkan pilihan 1, masukkan data itu 20, melanjutkan 0.
Lalu aku coba 2, menghapus data yang awal, yaitu 18. Jadi kita input 0 lagi, terus agak sedikit ke bawah ya. Masukkan pilihan Anda. Aku pengen 3. Banyak data adalah 2. Kan tadi udah dihapuskan ya. Data kedua sama ketiga. Data pertama dihapus, jadi tinggal 2 data. 0. Masukkan pilihan Anda 4, coba. Data minimalnya itu 20, data maksimalnya itu 8. Oke, lanjut 0. Masukkan pilihan 5. Data yang kamu cari adalah angka 8. Untuk 0, 6. 6 itu menampilkan semua data yang ada dalam antrian. Lanjut 0. Dan 7 adalah keluar. Begitu outputnya. Ya, terima kasih banyak bagi yang sudah nonton. Ini merupakan tugas praktikum struktur data. Kakak asbaknya adalah Kak Kodri Hilal. Jika ada salah, mohon dibenarkan. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.